Ada kebahagiaan yang luar biasa di kamu itu hanya ingin ikhlas sedalam-dalamnya tentang apapun yang sudah terjadi dan tentang keinginan yang mungkin realitanya jauh dari ekspektasi ya. Kamu tuh belajar banyak dan mengajarkan kamu apa arti dan perihal tentang ikhlas dan sabar. Jalur langit memang tidak terlihat oleh mata, tapi insya Allah semua akan tertata. Bukan kamu yang hebat, namun Tuhan yang mudahkan jalannya. Bukan kamu yang mampu, namun Tuhan yang izinkan segala yang terbaik untuk hidup kamu. Tahun 2025 akan menjadi awal tahun terbaik kamu. Rezeki berlimpah, bahagia, sehat, keluarga sejahtera, cinta, dan keberuntungan dalam segala hal. Dan sukses lancar di semua aspek kehidupan. Amin. Ke depan pasti indah pada waktunya. Jadi ya, mari bertahan. Semua tidak akan ada halangan jika sesuatu itu memang pantas untuk kamu dan Tuhan izinkan. Ibaratnya hidup kamu itu akan tumbuh bunga-bunga di selah-selah retak kamu gitu. Pelan tapi pasti. Sampai menjadi sebuah taman bunga yang sangat indah, penuh kupu-kupu cantik berterbangan. Dan semesta yang menjaganya. Luar biasa indah. Semakin kamu dewasa, akan semakin banyak orang yang harus kamu cut off demi kewarasan diri kamu. Ini bukan egois, namun ini hanya salah satu tanda kamu paham dan tahu cara menghargai diri kamu sendiri. Kamu bangga melihat diri kamu sendiri yang udah berani gak maksa siapapun ya untuk terus tetap peduli dan bertahan sama kamu. Jadi ya kalau mereka mau pergi ya udah, kamu persilakan mereka pergi dengan hormat. Saya bangga sama kamu. Kamu luar biasa. Ini adalah suatu pencapaian terbaik kamu tahun ini. Dalam hidup, kalau kamu selalu ngalah, maka kamu akan kalah. Kamu yang menjadi harapan keluarga, yang bahumu akan sekuat baja. Jangan kamu dikasih dua mata, malah menilai orang dari telinga. Kamu tidak pantas tumbang hanya karena mulut seseorang. Oke, kita boleh berusaha, tapi tidak boleh memaksa apapun ke siapapun. Sebenarnya bukan realita yang jahat, tapi ekspektasi kamu sendiri yang buat kamu penat. Terkadang sesuatu hal yang ingin kita raih itu hanya tidak mudah. Namun yang namanya tidak mudah itu bukan artinya tidak mungkin. Perjuangan yang berat dan berhasil sukses itu butuh proses. Nggak ada yang instan di dunia ini. Dan semua itu butuh tekad yang kuat. Jadi jangan takut kalau berjalan lambat. Takutlah jika hanya diam dan berjalan di tempat. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Kamu itu cuma punya kamu sendiri, ngerti gak? Bahagia dan kesuksesan itu di tanganmu sendiri, di pikiranmu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu sendiri aja belum bisa bahagia, gimana kamu bisa bahagiakan orang lain? Jangan berharap orang yang akan bahagiakan kamu, karena itu hanya sementara gitu. Faktor eksternal hanya pelengkap kebahagiaan kamu. Jadi cintai dan sayangi diri kamu sendiri dulu ya, sebelum kamu mencintai orang lain. Baru kamu bisa sayang orang lain gitu. Sama sendiri aja pelit, sama orang lain royal, cuma bego. Justru kamu yang harus lebih sayang diri kamu sendiri, baru bisa lebih menyayangi orang lain. Sensasinya beda, dan kamu akan paham kalau sampai di titik itu, kamu pasti berhasil. Ibaratnya seorang anak yang ngerakit kapalnya sendiri, itu beda prosesnya sama anak yang udah disiapin kapal pesiar sama orang tuanya. Faktanya, nahkoda kapal yang hebat itu tidak terlahir dari ombak yang tenang. Intinya, jangan terlalu ambil pusing deh sama penilaian orang lain, karena sebagian besar mereka hanya melihat hasilnya, bukan proses yang kamu lalui. Orang lain itu tidak tahu kejatuhanmu, kondisi kamu, ketika kamu terpuruk, kesulitan apa saja yang sudah menimpa kamu, situasi apa saat kamu jatuh, dan mencoba bangkit lagi. Mereka itu hanya melihat secara kasat mata apa yang didengar dan dilihat sekilas gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu sedang berada di fase berjuang, menumbuhkan akar, daun, tangkai, atau bunga-bunga kamu sendiri, nikmatilah proses itu, mekarlah dan tempuh jalan kamu sendiri. Kalau bicara soal memaafkan, teringat ada satu kalimat yang bagus banget, dan kalimat ini sangat dalam artinya. Katanya gini, berapa kali kita harus memaafkan seseorang? Ayo. Jawabannya, sebanyak kita ingin Tuhan maafkan kita. Benar juga ya, berat sudah pasti,
tidak usah dibalas. Biarkan saja hukum semesta dan tabur tua yang bekerja. Kita duduk tenang diam saja, oke? Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Ibarat kalau kamu menyukai laut, bukan berarti kamu harus menyelam ke dasar laut juga gitu. Tapi cukup duduk, enjoy dan menikmatinya. Tuhan menciptakan keindahan bumi dan seisinya beserta kamu. Iya, kamu. Kita hanya butuh satu orang yang menenangkan. Ya, satu orang. Bumi, dunia ini luas sekali. Namun beruntungnya kita bertemu, walaupun cuma di sosial media. Panjang umur dari semua alasan dari keberadaanmu. Tawa dan syukur. Bersyukur dan bersyukur selalu. Ingat, kendalikan baper dalam berteman. Taulah diri, kalau nggak diundang ya jangan tanya. Sadarlah diri, kalau nggak dikabarin ya berarti nggak diajak. Jangan pernah mengemis untuk dikasihani. Jangan memelas biar dianggap. Jangan merendahkan diri kamu sendiri. Jadilah pribadi yang dirindukan. Berlatihlah bagaimana punya daya guna. Bisa berdiri di kaki sendiri. Itu jaring pengaman kehidupan. Jadi carilah teman yang banyak banget. Gak usah atur dalam berteman. Gak cocok ya ganti gitu. Jumpa yang toksik, ya hak kamu untuk pergi. Cocok ya apresiasi. Teman ya kondisikan untuk hahaha aja. Gak usah prinsipan dan gemar ajak benturan. Suka gak suka, cepat atau lambat, manusia akan terlihat watak aslinya ketika berurusan dengan uang dan kesuksesan. Tapi yang namanya sahabat itu beda energinya. Tahu betul kapan mengucapkan dan menguraikan kata terima kasih, maaf, dan minta tolong. Sahabat seperti itulah yang harusnya dapatkan hati kamu. Jadi kamu itu harus pandai-pandai untuk memetakan siapa sahabat kamu, siapa teman kamu, sebelum kamu kehabisan energi. So, belajar bijak ya. Ketika seseorang melepas dengan emosi, maka hal itu akan terulang dan akan kembali. Namun, ketika kamu mampu melepaskan apapun dengan ketenangan, kewarasan, dan harga diri, itu tamat. Alias goodbye, game over. Ya, meskipun kamu mungkin gak kelihatan kerennya, gak kelihatan banyak pencapaiannya, gak bersinar seterang yang lainnya, setidaknya kamu sudah berusaha keras meskipun gak banyak orang yang tahu usaha kamu, namun kamu sudah berjuang keras dan mengusahakan hidup yang terbaik yang kamu mau. Oke, jadi istilahnya kalau Tuhan membuat kamu menunggu, maka bersiaplah untuk menerima lebih dari apa yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi, sebentar lagi. Segera hari indah itu tiba. Bahagia luar biasa dan rezeki dan berkat berlimpah mengelilingi hidup kamu dan keluarga.